7 kilometer, itu jarak yang dilaporkan oleh Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov, antara pasukan garis depan Rusia dan pinggiran timur Kramatorsk, sebuah kota yang oleh para analis disebut sebagai tulang punggung pertahanan Ukraina di Donbas. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 150 drone dan rudal balistik menghantami Ukraina. Tetapi sorotan utama dunia saat ini tertuju pada satu titik, benteng terakhir di timur yang mungkin akan segera runtuh. Dalam video ini, kita akan membongkar strategi militer di balik pertempuran Kramatorsk, memisahkan klaim propaganda dari fakta di lapangan, dan menganalisis apa arti semua ini bagi peta geopolitik Eropa. Untuk memahami mengapa dunia menahan nafas menyaksikan Kramatorsk, kita harus mundur sejenak. Sejak invasi skala penuh tahun 2022, wilayah Donbas telah menjadi medan pertempuran utama. Namun Ukraina berhasil mempertahankan kendali atas sebagian utara Oblast Donetsk dengan dua pusat urban yang menjadi benteng pertahanan mereka, Slovianski dan Kramatorsk. Kramatorsk bukan sekedar kota. Menurut analisis militer, kota ini adalah pusat logistik utama bagi seluruh kelompok pasukan Ukraina di timur. Bayangkan sebuah persimpangan jalan tol dan rel kereta api yang menjadi jalur suplai amunisi, peralatan, dan pasukan ke garis depan. Itulah Kramatorsk. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat administrasi pro-Kiev di wilayah yang sebagian besar telah dikuasai Rusia. Jatuhnya Kramatorsk bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga pukulan telak bagi legitimasi pemerintahan Ukraina di Donbas. Sejak pertengahan tahun 2025 lalu, Rusia telah mengalihkan sebagian besar kekuatan ofensif mereka ke dua poros, menekan dari timur melalui kota Kostiantinovka yang disebut sebagai gerbang selatan menuju Kramatorsk, dan dari utara melalui Liman dan sungai Siversky Donetsk. Tujuan Moskow jelas, menjepit Kramatorsk dalam gerakan pengepungan yang akan membongkar seluruh lini pertahanan Ukraina di Donetsk. Namun sejauh mana kemajuan mereka, dan apakah klaim-klaim besar Rusia sesuai dengan kenyataan di medan perang? Disinilah segalanya menjadi menarik. Dalam sepekan terakhir, kita disuguhi dua narasi yang sangat berbeda mengenai Kramatorsk. Di satu sisi, jajaran tertinggi militer Rusia mengumumkan pencapaian besar. Pada 21 April lalu, Jenderal Gerasimov mengklaim bahwa pasukannya telah merebut 1.700 km persegi wilayah dan 80 permukiman sejak awal tahun, dan menyatakan bahwa unit depan mereka hanya berjarak 7 km dari Kramatorsk. Namun klaim ini langsung mendapat bantahan keras dari para analis independen. Institute for the Study of War atau ISW yang berbasis di Washington melakukan verifikasi data geospasial dan menyimpulkan bahwa klaim Gerasimov sangat berlebihan, atau dalam bahasa intelijen, ini adalah kampanye disinformasi untuk menutupi lambatnya kemajuan di lapangan. Analisis ISW menunjukkan bahwa sejak 1 Maret hingga 21 April, Rusia hanya menguasai 2 permukiman dan justru kehilangan hampir 60 km persegi wilayah di beberapa sektor. Bahkan hingga akhir Juni, Putin kembali mengklaim bahwa pasukannya hanya berjarak 4 km dari Kramatorsk. Lagi-lagi ISW membantah dengan bukti geolokasi yang menunjukkan bahwa jarak aktualnya masih sekitar 14 km. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ada jurang pemisah yang sangat lebar antara propaganda dan realita? Kuncinya ada di Kostiantinovka. Kota inilah yang menjadi medan pertempuran paling krusial saat ini. Menurut laporan dari Medusa, Rusia saat ini sedang memusatkan seluruh daya tembak dan infanteri mereka untuk merebut Kostiantinovka, yang jika jatuh akan membuka jalan raya langsung menuju Kramatorsk dari selatan. Pasukan Ukraina yang bertahan di Kostiantinovka kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Beberapa unit dilaporkan terisolasi di belakang garis musuh dan hanya bisa disuplai melalui drone berat. Rusia juga telah menyeberangi sungai Krivyi Torets dan masuk ke zona industri kota. Namun jangan salah,
Pertempuran di Torets pada tahun lalu mengajarkan kita bahwa pasukan Ukraina mampu bertahan selama minggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dalam kondisi pengepungan hampir total. Perlawanan sengit di Kostiantinovka dirancang untuk menguras tenaga Rusia, sama seperti yang terjadi di Bakhmut dan Avdiivka. Di sisi lain, serangan Rusia dari utara melalui Liman menuju Slovianski dilaporkan mengalami stagnasi. Mereka gagal merebut penyeberangan sungai strategis, sehingga membuat kemajuan menuju Slovianski dari arah timur menjadi sangat lambat. Ini berarti untuk saat ini, Kramatorsk masih bisa bernafas sedikit lebih lega, meskipun terus dihentam oleh bom luncur dan drone. Pertanyaan besar yang menggelitiri para perencana militer di Kiev, Washington, dan Brussels adalah apa yang terjadi jika Kramatorsk benar-benar jatuh? Skenario yang paling sering dibicarakan adalah runtuhnya front Donbas. Seorang analis militer Rusia, Vitaly Kiselev, menyatakan bahwa jatuhnya Kramatorsk akan menandai berakhirnya kekuasaan Ukraina di Oblast Donetsk, karena Kramatorsk adalah simpul logistik yang menghubungkan seluruh pasukan di wilayah tersebut. Tanpa Kramatorsk, rantai suplai Ukraina di Slovianski dan pos-pos sekitarnya akan terputus, memaksa mereka untuk mundur secara besar-besaran ke garis pertahanan baru di Dnipropetrovsk. Bloomberg mengutip para prajurit Ukraina di lapangan, melaporkan bahwa kota-kota seperti Kramatorsk dan Slovianski kini menjadi tidak layak hidup karena serangan bom luncur dan drone yang terus-menerus. Ini adalah strategi Rusia yang klasik, menghancurkan infrastruktur dan moral penduduk sipil sebelum serangan darat besar-besaran. Dari perspektif geopolitik, kejatuhan Kramatorsk akan menjadi kemenangan propaganda terbesar bagi Kremlin sejak 2022. Ini akan memperkuat narasi Putin bahwa Rusia tidak bisa dikalahkan di medan perang dan waktu berpihak pada mereka. Bagi Ukraina, ini akan menjadi pukulan psikologis yang sangat berat dan akan memicu pertanyaan-pertanyaan sulit di kalangan sekutu NATO tentang efektivitas bantuan militer yang telah mengalir deras. Di sisi lain, tekanan diplomatik akan meningkat untuk memaksa Ukraina bernegosiasi dengan Rusia dengan posisi yang sangat lemah. Namun ada skenario lain. Ukraina menyadari ancaman ini mungkin akan melancarkan serangan balik di front line, seperti yang diisukan di Zaporizhzhia untuk memaksa Rusia mengalihkan pasukan mereka dari Donbas. Ini adalah permainan catur tingkat tinggi dan konsekuensinya tidak hanya dirasakan di medan perang, tetapi juga di meja bernegosiasi. Jadi, apakah Kramatorsk akan jatuh? Berdasarkan data dari lembaga analisis independen, meskipun tekanan Rusia sangat besar, klaim bahwa pasukan mereka sudah di ambang pintu kota tampaknya lebih merupakan taktik psikologis daripada fakta militer. Pertempuran Kostiantinovka masih berlangsung sengit dan kemungkinan akan memakan waktu minggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Namun arah pergerakan garis depan tidak dapat disangkalkan. Rusia lahan tapi pasti mendekati jantung pertahanan Ukraina di Donbas. Apa yang terjadi dalam 6 bulan ke depan akan sangat menentukan peta geopolitik Eropa. Apakah Ukraina bisa mempertahankan benteng terakhirnya, atau kita akan menyaksikan salah satu perubahan terbesar dalam konflik ini sejak 2022? Satu hal yang pasti, perang informasi ini sama sengitnya dengan pertempuran di lapangan. Untuk itu, kita harus terus memisahkan fakta dari propaganda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kramatorsk akan menjadi Bakhmut berikutnya, atau justru titik balik bagi Ukraina? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk analisis militer mingguan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.